Nah, itu tadi adalah sebuah cuplikan video yang berisikan tentang manusia dan penderitaan. Dan kali ini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang manusia dan penderitaan. Yang pertama-tama ialah pengertian penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita, yang artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Penderitaan termasuk realitas dunia dan manusia. Penderitaan ada yang ringan dan ada yang berat. Suatu peristiwa yang dianggap penderitaan oleh seseorang belum tentu merupakan penderitaan bagi orang lain. Bisa juga penderitaan menjadi energi untuk bangkit dan menjadikan seseorang jauh lebih baik dari sebelumnya. B. Hubungan manusia dan penderitaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dialah yang maha kuasa atas segala yang ada di seluruh jagat raya ini. Beliau menciptakan makhluk yang bernyawa dan yang tak bernyawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kekal dan tak pernah terikat dengan penderitaan. Hampir semua makhluk bernyawa memiliki sifat ingin terpenuhi segala hasrat dan keinginannya. Perlu dipahami, makhluk hidup selalu membutuhkan pembaharuan dalam diri, seperti memerlukan bahan pangan untuk kelangsungan hidup, membutuhkan air dan udara, dan juga membutuhkan penyegaran rohani berupa ketenangan. Apabila itu semua tidak terpenuhi, manusia akan mengalami penderitaan, dan bila sengaja tidak dipenuhi, manusia akan melakukan penganiayaan. Yang selanjutnya, C. Sebab terjadi penderitaan. Ada beberapa penyebab penderitaan yang dialami seseorang, yaitu yang pertama, penyebab fobia bermula dengan suatu shock emosional atau suatu tekanan pada waktu tertentu. Ahli-ahli ilmu jiwa cenderung berpendapat bahwa suatu fobia adalah suatu gejala dan suatu problematika psikologis yang dalam yang harus ditemukan, dihadapi, dan ditaklukkan. Yang kedua, penyebab frustasi karena suatu problem atau keadaan yang disebabkan oleh keinginan, harapan, kebutuhan yang gagal atau tidak tercapai sesuai harapan. Yang ketiga, kecemasan objektif tentang kenyataan adalah suatu pengalaman perasaan sebagai akibat suatu bahaya dalam dunia luar yang mengancam untuk mencelakakannya. Ini menimbulkan kecemasan seseorang mungkin dari sifat pembawaannya, dalam arti kata bahwa seseorang mewarisi kecenderungan untuk menjadi takut kalau ia berada dekat dengan benda-benda tertentu atau keadaan tertentu dari lingkungannya. Yang terakhir, keterasingan. Dikarenakan perilakunya tidak diterima atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, atau kekurangan yang ada pada diri seseorang sehingga ia sulit menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat. Pengaruh penderitaan. Orang yang mengalami penderitaan mungkin akan memperoleh pengaruh bermacam-macam dan sikap dalam dirinya. Sikap yang timbul dapat berupa sikap positif ataupun sikap negatif. Sikap negatif misalnya penyesalan karena tidak bahagia, sikap kecewa, putus asa, ingin bunuh diri. Sikap ini diungkapkan dalam peribahasa. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Nasi sudah menjadi bubur. Kelanjutan dari sikap negatif ini dapat timbul sikap anti, misalnya anti kawin atau tidak mau kawin, tidak punya gairah hidup. Perjuangan. Setiap manusia pasti mengalami penderitaan, baik berat ataupun ringan. Penderitaan adalah bagian kehidupan manusia yang bersifat kodrat. Karena itu, terserah kepada manusia itu sendiri untuk berusaha mengurangi penderitaan itu semaksimal mungkin atau bahkan menghindari atau menghilangkan sama sekali. Penderitaan dikatakan sebagai kodrat manusia, artinya sudah menjadi konsekuensi manusia, bahwa manusia ditakdirkan bukan hanya untuk bahagia, melainkan juga untuk menderita. Karena sebab itu,
Manusia hidup tidak boleh pesimis yang menganggap hidup sebagai rangkaian penderitaan. Manusia harus optimis, ia harus berusaha mengatasi kesulitan hidup. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa Tuhan tidak akan menambah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang berusaha merubahnya. Kesimpulan, tidak semua penderitaan yang dialami oleh seseorang membawa pengaruh buruk bagi orang yang mengalaminya, melainkan dengan penderitaan kita dapat mengetahui kesalahan apa yang telah kita perbuat atau sebagai media untuk mengintrospeksi diri, karena penderitaan tidak akan muncul jika tidak ada penyebabnya. Agar manusia tidak mengalami penderitaan yang berat, untuk itu manusia harus bisa menjaga sikap dan perilaku baik kepada sesama manusia, alam sekitar, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kita menjaga sikap dan perilaku antara sesama manusia, alam sekitar, dan Tuhan Yang Maha Esa, kita akan hidup dengan nyaman dan tentram, tidak ada gangguan dari siapapun. Nah, saran dari kami ialah untuk lebih mudah menerima segala kesedihan dan penderitaan hidup. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, berserah diri dan menerima segala sesuatu yang ada dengan selalu bersyukur. Dan selalu berikhtiar, selalu menanamkan dalam diri kita. Jika kita jatuh, kita harus bangkit kembali. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, selama kita mau berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berputus asa jika kita terjatuh, dan janganlah bersedih hati karena tidak berhasil. Namun, bersedihlah jikalau Anda merasa itu perlu, dan jangan terlalu terlarut dalam kesedihan. Nah, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Jika ada kritik dan saran, kami terima. Silahkan saran dan kritiknya ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.